Jagat raya media sosial tiba-tiba dihebohkan kembali dengan kemunculan Vina sebelum 7 hari. Film ini menceritakan tentang kejadian pahit yang dirasakan Vina dan Eki pada 8 tahun lalu. Keduanya dihabisi oleh sekelompok geng motor pada 27 Agustus 2016. Nah, film ini kembali heboh setelah munculnya kontroversial kalau Vina dan Eki dihabisi oleh sekelompok geng motor. Kasus ini bahkan sempat menjadi trending dan mengundang perhatian beberapa pengacara besar. Simak cerita lengkapnya sampai selesai ya. Awal kejadian. Kota Cirebon digemparkan dengan aksi sadis yang melibatkan sekelompok geng motor. Peristiwa tragis ini terjadi pada 27 Agustus 2016 Sabtu malam. Jadi cerita ini bermula saat polisi menemukan 2 jasad di wilayah Talun, Kabupaten Cirebon. Nah, awalnya kedua jasad laki-laki dan perempuan ini dianggap sebagai korban kecelakaan. Kedua korban ini diidentifikasi bernama Rizky Rudiana dan Vina Dewi Arsita. Saat jenazah kedua korban ini akan dikuburkan, polisi justru menemukan kejanggalan guys. Iya, karena tewasnya Rizky dan Vina ini nggak terlihat seperti korban kecelakaan lalu lintas. Hal ini disampaikan langsung oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Yusri Yunus. Awalnya orang tua mengira bahwa anak laki-lakinya dan korban wanita merupakan korban kecelakaan lalu lintas. Namun polisi menaruh curiga karena ada kejanggalan yang dilihat di lapangan, ungkap Yusri. Pihak kepolisian meyakini Rizka dan Vina sudah dihabisi oleh seseorang guys. Nah, usut punya usut, ternyata Rizky dan Vina menjadi korban penganiayaan dari geng motor Moonraker. Sebanyak 11 tersangka langsung diciduk oleh pihak kepolisian. Ternyata para tersangka ini mengakui aksi keji mereka saat membunuh Rizky dan Vina. Fakta menariknya, ada salah satu sahabat dari Vina yang mengaku kesurupan. Sang sahabat lalu menceritakan kronologi penyiksaan sampai pemerkosaan Vina. Berita ini langsung dikonfirmasi oleh ayah Vina sendiri guys. Keluarga sahabat Vina tiba-tiba menghubungi kami dan meminta kami semua datang ke rumahnya. Ada kok rekamannya saat sahabat Vina kesurupan dan kami sengaja merekam, tutur ayah Vina. Kembali booming setelah 8 tahun. Setelah 8 tahun vakum, kasus Rizky dan Vina kembali mencuat. Ternyata sebuah rumah produksi film bernama D Company tertarik mengangkat kisah ini ke layar lebar. Nah, pihak D Company katanya sudah mengantongi izin dari keluarga mendiang Vina. Tapi kontroversi muncul setelah pihak keluarga mendiang Rizky menolak kisah ini dibuat film. Alasannya mereka nggak ingin kembali mengingat luka pahit saat kehilangan anak laki-lakinya. Nah, D Company tetap membuat filmnya dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Sejumlah aktris dan aktor ternama langsung digandeng untuk memerankan karakternya. Mulai dari Lydia Kandou, Yusuf Mahardika, hingga calon aktris beken seperti Naila Deni. Wah, di hari pertama tayang bisa langsung menembus 1 juta penonton loh guys. Hingga saat ini, Vina Sebelum 7 Hari sudah ditonton sekitar 5,5 juta orang. Hebatnya, adaptasi film ini bisa menyalip jumlah penonton film Dilan 1991 guys. Tapi kesuksesan film Vina Sebelum 7 Hari ternyata membawa teror ke keluarga mendiang Vina. Nah, teror ini terjadi saat pihak keluarga sempat didatangi 2 pria misterius. Loh, ternyata mereka meminta produksi film Vina Sebelum 7 Hari segera dihentikan. Cuman teror dari orang gak dikenal ini gak dihiraukan oleh keluarga korban. Wah, ngeri banget ya guys. Ternyata produksi filmnya sampai diancam 2 sosok misterius loh. Kontroversinya ternyata nggak cuma itu. Produser film Vina Sebelum 7 Hari juga dilaporkan ke polisi. Laporan ini disampaikan oleh Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia atau ALMI. Katanya ALMI merasa film ini sudah bikin geger masyarakat Indonesia. Jadi mereka menilai kalau film ini juga berpotensi mempengaruhi hasil penyidikan. Munculnya tersangka baru. Nah, meledaknya film Vina Sebelum 7 Hari membuat kasus lama ini punya tersangka baru guys. Kepolisian daerah Jawa Barat segera menangkap Peggy Setiawan alias Perong. Ternyata Perong ini diduga sebagai otak dari kasus Rizky dan Vina guys.
Menariknya lagi, Peggy dituding beberapa kali mengganti identitasnya supaya nggak terciduk polisi. Tersangka sudah berganti nama menjadi Robi. Namun polisi akhirnya berhasil melacak keberadaan tersangka saat bekerja menjadi kuli bangunan, tulis pihak kepolisian. Tapi guys, pihak keluarga Peggy justru segera membantah hasil penyelidikan dari polisi. Sugianti Iriani selaku kuasa hukum mengklarifikasi jika Robi adalah nama adik Peggy. Nah, Robi ini juga bekerja sebagai kuli bangunan di daerah Bandung, guys. Menurut Iriani, teman-teman Peggy mungkin memanggilnya dengan nama Robi saat bekerja. Robi itu kan nama adiknya, mungkin teman di sana manggil namanya Robi sebagai candaan. Dan yang namanya Robi itu adiknya, tutur Iriani. Nggak cuma itu, kuasa hukum juga membantah Peggy sering berganti identitas. Sementara itu, pihak kepolisian masih menetapkan Peggy sebagai tersangka utama. Jadi, polisi langsung menghapus 2 nama pelaku yang sebelumnya buron. Nah, sosok Dani dan Andi yang sempat masuk daftar pencarian orang atau DPO itu ternyata nggak ada. Setelah dinyatakan sebagai tersangka utama, Peggy langsung membantah, guys. Dia bilang kalau semua tuduhan dari pihak kepolisian itu fitnah belaka. Saya bukan otak pembunuhan, saya rela mati, kata Peggy dikutip dari tayangan Kompas TV. Komentar klarifikasi dari Peggy ini langsung dibenarkan oleh keluarganya. Nah, menurut sang ibu, Peggy ini anak baik-baik yang gak mungkin melakukan aksi keji. Tapi pihak kepolisian justru ikut mencurigai ibu Peggy karena diduga menutupi bukti-bukti. Kedua orang tuanya juga dianggap menyembunyikan Peggy saat masih menjadi buron. Menarik perhatian pengacara besar. Setelah booming dan tiba-tiba memunculkan tersangka baru, kasus Vina Cirebon langsung menjadi pusat perhatian jagat raya media sosial Indonesia. Nah, netizen mencurigai adanya pro kontra dalam kasus yang sudah terjadi dalam 8 tahun ini. Wah, jadi heboh ya guys. Bahkan ya, kasus ini sampai menarik perhatian pengacara ternama loh. Siapa lagi kalau bukan Hotman Paris yang turun tangan langsung menjadi pengacara keluarga Vina. Jadi setelah menjadi pengacara, Bang Hotman langsung melakukan beberapa tindakan guys. Pihak keluarga Vina merasa kasus ini masih menyisakan keanehan. Bang Hotman menyampaikan langsung membeberkan komentar keberatannya saat diwawancara oleh awak media. Satu hal yang paling membuat Bang Hotman bingung karena berita pemeriksaan acara atau BAP 2 DPO lainnya dicabut oleh Polda Jabar. Tiba-tiba mereka mencabut semua BAP. Sekarang dengan ditemukannya 1 DPO, apakah itu tersangka yang benar atau tidak? Kita belum tahu. Kalau saya menyarankan jangan terlalu cepat untuk menyatakan 2 DPO lainnya adalah fiktif, kata Hotman. Nah guys, kasus ini kembali menemukan babak baru setelah Bang Hotman memposting Linda yang sedang kesurupan. Linda ini diketahui sebagai saksi kunci atas kasus tewasnya Vini dan Eka. Bang Hotman memang diketahui sedang mendorong Linda untuk memberikan kesaksian. Sahabat karib Vina itu kembali dipanggil oleh Polda Jabar untuk melakukan pemeriksaan. Tim pengacara yang diwakilkan sama Bang Hotman memang lagi bekerja keras nih untuk mengungkapkan kasus ini. Bahkan ya, Bang Hotman sampai minta Presiden Joko Widodo untuk menuntaskan kasus ini. Aduh, apa yang terjadi dengan hukum di negeri ini? Pak Jokowi, please help, darurat hukum. Yang 2 DPO katanya fiksi. Tidak eksis? What? Keanehan tersangka kasus Vina. Nah, kekesalan Bang Hotman ini berdasar loh guys, karena dia merasa kalau Peggy ini berkata jujur. Jadi saat ditanya, Peggy masih bersikeras kalau dia bukan pelaku aslinya. Sebelumnya Polda Jabar sempat merilis ciri-ciri dari Peggy alias Perong. Waktu dirilis, ciri-ciri si pelaku memiliki rambut keriting, kulit hitam, dan bertinggi 160 cm. Namun Peggy Periawan yang dijadikan tersangka berambut lurus. Kombes Pol Surawan langsung memberikan jawaban tentang berbedanya ciri-ciri tersangka dari yang dirilis sebelumnya. Surawan mengatakan kalau kepolisian sudah memastikan keaslian pelaku dari kartu keluarga dan STNK Peggy. Kita yakinkan bahwa PS ini adalah ini. Kita mengamankan STNK yang digunakan saat kejadian. Kita cek kartu keluarga. Ini adalah Peggy Setiawan, kata Surawan. Kemudian guys, kejanggalan kasus ini sempat diungkapkan oleh rekan Peggy yakni Bondol. Apa kata Bondol? Jadi Bondol ini nggak meyakini kalau Peggy merupakan pelaku asli. Bahkan ya, Bondol bilang kalau dia sedang ada pekerjaan dengan Peggy saat hari insiden. Nggak yakin, Peggy itu korban salah tangkap. Dia mengajak saya kerja waktu kejadian, kata Bondol. Selain itu ya, pengakuan Peggy yang kekeh nggak bersalah ditanggapi oleh pengacara kondang, Komarudin Simanjuntak.
Dia bilang kurang sepenuhnya yakin bahwa Peggy adalah tersangkanya. Jika pelaku sebenarnya ditangkap, pasti pelaku akan menceritakan kronologi sesungguhnya di waktu kejadian, kata Komarudin. Kasus ini memang masih meninggalkan banyak pertanyaan di jagat raya sosial media. Namun polisi sudah menetapkan secara pasti tersangka dari pelaku kejadian. Gimana menurut kalian? Ikuti terus perkembangan kasusnya di Cetak News ya!